Shalom. Apa kabar semuanya? Apakah sehat dan bahagia? Haleluya. Apakah hari ini saudara-saudara masih dalam suasana libur dan sedang menikmati pulang kampung, ataukah sedang di perjalanan bermacet-macet di jalan menuju rumah? Dan apakah Bapak Ibu adakah yang sudah mulai kembali masuk ke dalam rutinitas bekerja seperti semula? Apapun yang saudara-saudara sedang jalani hari ini, saya berdoa kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menjagai saudara semua dimanapun saudara boleh berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh GPIS Purwokerto yang senantiasa mengudara setiap hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, yang kami siarkan dari kota Mendoan, kota Purwokerto, Jawa Tengah. Selamat malam. Saya menyapa lebih dahulu yang pertama bergabung Ibu Yuli Nurhayati. Salam Ibu Yuli. Puji Tuhan, senang rasanya kembali kita berkumpul bersama dalam doa sehati malam hari ini. Selamat malam juga untuk Pak Victor di kota Purwokerto. Kiranya berkat Tuhan juga senantiasa mengalir atas kehidupan Pak Victor. Haleluya, puji Tuhan. Sambil menunggu untuk teman-teman kita yang lain, saudara-saudara terkasih kita, mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa dan kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini seperti biasa. Bapak Ibu, kalau hari-hari ini hidupmu sedang mengalami kesulitan, apabila hidupmu sedang mengalami banyak hambatan, saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian, kiranya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Tuhan, saya berdoa kiranya Tuhan melawat kehidupanmu, melawat dan memberikan karunia-Nya dan pertolongannya atas hidup Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan membukakan pintu yang tertutup berabad-abad. Tuhan akan membuka jalan yang baru, dan Tuhan akan menyediakan pertolongan kekuatannya di waktu yang tepat, sehingga kita tidak sampai jatuh tergeletak, karena tangan kanan Tuhan senantiasa menopang setiap kehidupan kita sekalian. Jangan takut dan jangan khawatir, ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, yang selalu hadir sekalipun kadang kita tidak menyadari akan kehadirannya. Terkadang kita merasa cukup kita sendiri saja yang menanggung, cukup kita sendiri saja yang berjalan, tapi sesungguhnya ada penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Bersyukurlah malam hari ini, setelah minggu yang lalu kita tidak sempat mengudara, dan malam hari ini kita akan kembali seperti semula dalam doa sehati secara reguler. Kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan menyembah bersama-sama, dan kita membawa setiap hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya sepanjang doa sehati ini disiarkan, saya berdoa kita semua dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Saya berdoa kiranya Roh Kudus akan bekerja di masing-masing kita, mengolah setiap hati kita, sehingga setiap firman, setiap pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan boleh menyentuh setiap hati kita, sehingga kita menyadari dan kita akan mengerti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari bertambah indahnya, karena Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu memberikan kekuatan, dan Tuhan selalu menuntun tongkatnya, gadanya. Itulah yang menjadi penghiburan kita, karena Ia akan membawa kita, menuntun kita ke air yang tenang,
Dia akan terus membawa kita ke rumput yang hijau, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan dalam hal apapun juga. Karena Tuhan memelihara setiap domba-domba yang Ia kasihi, yang Ia pelihara. Dan setiap domba-dombanya Dia tahu, Dia mengenal satu persatu. Bahkan nama kita ada di tangannya, ada di dalam genggamannya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berkata-kata kepada Tuhan melalui penyembahan kita. Biarlah hadirat-Nya menjamah dan melawat kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Tiada yang sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti
memberkati melawat setiap umatnya yang berharap kepada Yesus. Haleluya. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib, tangannya yang perkasa, tiada yang mustahil. Mujizatnya nyata, mujizatnya masih terjadi. Yesus, Yesus, Sang Pembuat mujizat. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Haleluya. Tuhan, kami mau melangkah dengan iman, kami mau melangkah dengan pengharapan, the new hope, pengharapan yang baru. Tuhan kasih dalam hidup kami hari ini pengharapan yang baru, pengharapan yang menguatkan kami, bahwa kami boleh duduk tinggal tenang akan perlindungan Tuhan yang nyata, akan lawatan Tuhan yang ajaib, yang mendewasakan setiap kami untuk mengerti langkah Tuhan dalam hidup ini, untuk mengerti keinginan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Buka mata rohani kami malam hari ini Tuhan, biar kami mengerti setiap kebenaran-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini, dan agar kami diajarkan kebenaran-kebenaran-Mu. Dan Tuhan, kami siap untuk diubah, untuk dibentuk, dan untuk meluruskan kembali jalan kami. Dan Tuhan, kami siap untuk ditunjukkan setiap kekeliruan, kesalahan, setiap dosa kami, agar kami menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter yang semakin serupa, segambar dengan Tuhan Yesus kami yang kami sembah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran-Mu yang akan memerdekakan setiap kami malam hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari katakan amin. Jovita. Selamat malam untuk Mbak Jovita. Shalom. New member tapi muka lama. Shalom. Silakan Pak Gembala. Shalom saudaraku semua, shalom semuanya. Selamat malam untuk Pak Victor, selamat malam untuk Bu Yuli, selamat malam untuk Mbak Jovita yang malam hari sudah bergabung bersama dengan kami. Saya percaya Tuhan itu sangat peduli dengan saudara secara khusus, saudaraku. Ya, malam hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan. Firman Tuhan dari Matius pasal 8, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Matius pasal yang ke-8. Jadi Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya, Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, saudaraku. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara. Ya, Matius pasal 8 ayat 1. Di situ perikopnya dengan judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ya, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, saudaraku. Ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Tuhan Yesus. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya,
lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli dengan individu demi individu. Walaupun di sini kita membaca Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ya. Tapi malam hari ini saya ingin mengajak saudara bahwa Yesus juga peduli dengan satu pribadi. Ya, Yesus sangat peduli dengan seorang pribadi. Ya, walaupun di situ ada orang banyak, tapi Yesus sangat tahu bahwa ada seorang pribadi, seseorang yang membutuhkan Dia. Siapakah dia? Ya, siapakah dia? Dia adalah seorang kusta. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelumnya pasal 8 ini ya masih ada kaitannya dengan Yesus khotbah di bukit di pasal yang kelima, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ada kaitannya bahwa Yesus sedang mengajar orang banyak. Bayangkan Tuhan Yesus mengajar orang banyak seorang diri bersama dengan para muridnya. Ditemani para muridnya yang ada 12 itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, di pasal yang kelima itu sampai pasal yang ketujuh dikatakan khotbah di bukit. Menurut kitab Injil Matius, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudara coba berpikir dan membayangkan bahwa ketika Yesus ada di bukit, ya, di situ Dia ditemani oleh 12 muridnya. Ya, ring satu Tuhan Yesus pada waktu itu 12 murid mengelilingi Yesus dan di depannya Dia sedang berbicara dengan orang banyak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan di situ banyaknya orang, ya, Yesus itu masih peduli dengan seseorang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Yesus masih peduli dengan seseorang. Siapakah dia? Dia adalah seorang kusta. Ya, coba perhatikan di sini, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang kena kusta menurut hukum perjanjian lama adalah orang yang tidak boleh bergabung dengan komunitas. Ya, orang yang kena sakit kusta itu ya diasingkan, disingkirkan, ya, diisolasi. Ya. Karena orang yang sakit kusta itu dianggap najis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi siapapun yang bersentuhan dengan orang yang berpenyakit kusta, ia terkena najis. Jadi ketika untuk membersihkan, mentahirkan kenajisan harus melakukan ritual, harus melakukan korban-korban, harus melakukan berbagai cara ya untuk sesuai dengan hukum Yahudi pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena kusta dianggap sebagai ya kenajisan. Nah, kalau pada zaman pandemi, saudaraku yang dikasih Tuhan, sama seperti orang terkena COVID. Ya, sehingga orang itu harus diisolasi, diasingkan, tidak boleh berjumpa dengan orang lain. Ya, kalaupun melihat dari jauh, long distance, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Tidak boleh bersentuhan, takut ketularan. Ya, kalau kusta, ketika ketularan berarti ikut kena hukum najis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, yang menjadi perenungan kita malam hari ini, coba pikirkan orang kusta yang tidak boleh bergabung dengan komunitas, kerumunan orang banyak, ya, kok bisa di situ bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus?
Ya kan? Kira-kira ia ada di mana? Ya. Kira-kira ia ada di mana, Saudaraku? Coba Saudara Bapak Ibu bayangkan ketika Yesus sedang berkhotbah di bukit, sedang mengajar di bukit, ya. Tentu di situ ada orang banyak, ya. Beserta 12 murid sedang mengelilingi dia, berada di ring satu dia, ya. Dan tentunya di situ, ya. Coba kita bayangkan, kira-kira ada di mana posisi orang kusta ini, ya. Sehingga pada waktu itu Yesus, ya, bisa tahu, bisa merasakan, bisa melihat kebutuhan seorang kusta yang ada di kejauhan, yang sedang melihat dari tempat tersembunyi. Tentunya di perbukitan itu ada banyak batu-batu besar, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak pohon-pohon. Nah, kemungkinan asumsinya bahwa orang kusta ini sedang bersembunyi mungkin di balik pohon, mungkin juga di balik batu yang besar, sehingga tidak kelihatan oleh orang banyak. Karena kalau ketahuan ada, ya, seorang kusta di tengah-tengah mereka, pasti orang banyak itu akan mengusirnya, saudaraku ya, yang dikasih Tuhan. Tapi pada waktu Yesus mengajar orang banyak, berkhotbah di bukit, mengajar orang banyak itu, Yesus dengan kemahatauan dia tahu bahwa ada seseorang yang sedang mencari dia. Ada seorang yang sedang memperhatikan dia. Ada seorang yang mendengar apa yang dia ajarkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat, kalau saudara membaca ayat yang pertama, setelah Yesus turun dari bukit, ya. Setelah Yesus turun dari bukit, berarti posisi Yesus pada waktu itu, ya, dia ada di tempat ketinggian di atas bukit, ya, sementara orang banyak di bawah bukit, ya, berhadap-hadapan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Ya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, kalau orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, ya, berarti orang banyak yang ada di sekeliling bukit ketika Yesus mengajar di atas bukit itu mengikuti dia, mengikuti Yesus turun dari bukit. Berarti gitu kan? Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus itu tahu, ya, akan satu persatu pribadi yang sedang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan Yesus, mencari Tuhan Yesus, ya kan? Bukankah pada waktu itu Tuhan Yesus berhadapan dengan orang banyak? Ya. Orang banyak yang ia ajar dengan kebenaran kerajaan surga, tentu sudah berhadapan-hadapan. Tapi Yesus juga sangat peduli dengan satu pribadi yang dianggap orang, ya, yang dianggap orang itu tidak layak untuk bergabung dengan mereka. Artinya apa? Orang kusta ini orang yang disingkirkan, orang yang diasingkan, orang yang dianggap najis, hidupnya dalam kesendirian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, jika seseorang atau saudara atau saudari, ya, merasa dijauhi oleh orang, ya, merasa dijauhi oleh orang, ya, ketika ketemu dengan orang itu menjauh, menghindar, ya kan? Ketika kita mendekat, orang itu marah, mengusirnya. Maka yang terjadi, ia ada dalam kesendirian, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lonely, ya, dia mengalami kesepian, ya, dia merasa bahwa tidak ada orang yang sayang sama dia karena ia dianggap najis, ya, karena ia dianggap orang yang terkutuk, ya kan, karena dia dianggap orang yang kena hukuman Tuhan, sehingga ia disingkirkan, diasingkan, diusir dari tengah-tengah masyarakat supaya tidak menular kustanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ketika mendengar bahwa ada orang banyak berbondong-bondong
mengikuti seorang yang bernama Yesus, dan Yesus mengajar banyak orang itu dengan kuasa dan hikmatnya. Ia melihat dari jauh, ia mendengarkan dari jauh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pasti dia sangat fokus. Kenapa? Jarak antara Yesus dan si kusta ini tentunya sangat jauh. Ya, kenapa? Kalau dekat pasti ketahuan. Bayangkan kalau 5.000 orang, ya. Bayangkan kalau 5.000 orang itu berkumpul, berapa ya panjang, ya. Kira-kira kalau satu lapangan itu muat berapa orang, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya. Kalau di GOR, ya kira-kira target kehadiran kalau ada ibadah atau kebaktian Natal itu sekitar 7.000. Ya, anggap aja itu 5.000, saudaraku yang dikasih Tuhan. 5.000 itu separuh stadion. Ya. Bayangkan Yesus yang berbicara tanpa mikrofon, ya, tanpa sound system yang menggelegar, ya. Tapi Tuhan Yesus punya kuasa untuk berkata-kata sampai ke dalaman hati ke 5.000 orang itu, sampai juga ke si kusta yang dari jauh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bisa bayangkan bagaimana fokusnya si kusta ini mendengarkan pengajaran Tuhan di atas bukit, sedangkan dia ada di bawah bukit. Ya. Bisa bayangkan dia fokus, oh Tuhan Yesus sudah ngomong apa ya? Ya. Terus saudara bandingkan dengan ketika orang-orang Kristen beribadah di gereja. Ketika berita firman Tuhan disampaikan, apakah orang-orang Kristen yang ibadah dalam gereja itu juga memiliki fokus untuk memperhatikan pengajaran firman? Ya kan? Jarak antara mimbar dan tempat duduk itu ya paling jauh 10 meter. Tapi terkadang dalam ibadah, pengajaran, pengumuman yang disampaikan di mimbar gereja tidak sampai dengan jarak 10 meter. Ya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen ketika masuk gereja, ketika dalam ibadah tidak fokus. Ya kan? Tidak fokus mendengar, ya, tidak fokus memperhatikan, ya. Tidak fokus apalagi, ya, hatinya kacau, ya, melihat kanan kiri, melihat gadgetnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berbeda dengan si kusta yang memang dia dengan kesungguhan hati mengikuti dari kejauhan di mana Yesus mengajar orang banyak, ya, sambil bersembunyi supaya tidak diketahui oleh orang banyak itu. Dia fokus memasang telinganya baik-baik. Apa yang dikatakan Yesus, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Wow, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara saudaraku yang dikasih Tuhan, si kusta ini yang dibutuhkan apa? Ya, yang dibutuhkan adalah, kalau orang sakit yang dibutuhkan adalah kesembuhan, saudaraku. Dan si kusta itu tidak menyerah untuk mendekati Tuhan Yesus. Ya, walaupun resikonya dia harus diusir, dicaci maki, ya kan? Bahkan bisa juga dirajam dengan batu oleh orang banyak. Kenapa? Dianggap, ya, itu akan menularkan kutuk, kenajisan dalam kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, selanjutnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang diminta di situ? Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta. Bayangkan, orang yang sakit kusta datang kepada Yesus ketika Yesus turun dari atas bukit, ya. Lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia itu, ya, delosor, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Artinya dia tidak berani menampakkan muka, dia sujud, ya, sampai ke tanah, menyembah dia. Ya. Yang dicari Tuhan, ketika ketemu Tuhan, dia sujud menyembah dia.
Coba bandingkan dengan kehidupan orang Kristen, ya, yang datang beribadah kepada Tuhan. Apakah datang dengan hati yang hancur, dengan kerendahan hati, sampai berkata di situ seperti halnya sujud menyembah Dia seperti orang kusta, atau justru masuk dalam ibadah itu dengan penuh kesombongan, ya, penuh keangkuhan, ya, penuh kecurigaan, penuh kemarahan. Bukankah berbeda dengan si kusta ini? Ketika ketemu berjumpa dengan Yesus, ia sujud menyembah Tuhan Yesus dan berkata, ya, simpel doanya, tidak bertele-tele dan tidak berbelit-belit. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya. Kebutuhan orang sakit itu sembuh. Sementara penyakit kusta dianggap suatu kenajisan, dianggap suatu kutuk, dianggap suatu aib, ya, hukum yang berlaku pada waktu itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di situ si kusta, ya, tidak berani berkata terlalu lantang, Tuhan, jika Tuhan mau. Itu pun tidak berani melihat wajah Tuhan. Tuhan dapat mentahirkan aku. Apa itu mentahirkan? Mentahirkan itu mensucikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya apa? Ketika orang kusta itu berkata, Tuhan dapat mentahirkan aku, itu artinya dia sangat kotor, dia sangat berdosa, dia tidak layak. Tapi kenapa Tuhan Yesus justru peduli dengan seorang kusta? Itu artinya, saudaraku, Tuhan Yesus selain memperhatikan orang banyak, dia juga peduli dengan satu pribadi. Ya, dia sengaja turun dan datang mendatangi si kusta yang sedang bersembunyi di balik batu atau di balik pohon, saudaraku ya. Di situ Tuhan Yesus berkata apa? Ketika mendengar perkataan atau pernyataan si kusta, lalu Yesus mengulurkan tangannya. Bayangkan, saudaraku, orang yang pernah penyakit kusta, orang yang berpenyakit kusta itu tidak boleh, ya, bersentuhan dengan siapapun, saudaraku. Tidak boleh bersentuhan dengan siapapun, karena kalau bersentuhan, orang itu tertular kenajisan, ya. Orang itu terkena dampak, ya, terhisap menjadi najis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, bayangkan kalau orang kemarin yang kena COVID, ya, ketika terisolasi dia tidak boleh bersentuhan, apalagi punya pasangan, punya istri, ya, punya anak, ya, tidak boleh mendekat. Ya, bagaimana seorang yang berpenyakit kusta ini, ya, merasa hidupnya sendiri, dia tidak punya teman, ya, dia tidak boleh berdekatan dengan orang di sekelilingnya, dia harus menjauh, ya. Bagaimana kalau ia kangen dengan pasangannya, kalau ia punya pasangan, punya istri, bagaimana ia kangen dengan anak-anaknya, saudaraku. Ya, bagaimana ia ingin memeluk istrinya, bagaimana ingin memeluk anaknya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, bisa bayangkan kerinduan apa yang dimiliki dalam hati seorang kusta itu? Selain kesembuhan, kerinduan yang paling ia butuhkan adalah penerimaan, saudaraku. Karena ia terbuang, terasing, disingkirkan, ya, diisolasi, dikarantina, saudaraku. Yang ia butuhkan adalah selain kesembuhan adalah penerimaan. Tidak ada selama ia sakit kusta, ia bersentuhan dengan orang. Tapi pada waktu itu,
ketika ia berusaha ya mengikuti siapa yang bernama Yesus yang sedang mengajar di atas bukit, ya, ia mendapatkan anugerah kepedulian Tuhan, ya, melimpah dalam kehidupan. Tuhan turun dari bukit mendatangi si kusta. Dan di situ saya ingin mengajak saudara membaca percakapan di Injil Markus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Ya. Dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau, kiranya Tuhan sudi. Kalau Tuhan sudi, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kenapa di Matius dikatakan mentahirkan, di Markus juga mentahirkan? Karena ia kotor dan najis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Engkau dapat mentahirkan aku. Ayat 41, perhatikan baik-baik. Ya, kalau di Matius tadi, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Tapi dalam Markus pasal 1 ayat 41, nah, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu sangat peduli. Bukan hanya dengan orang banyak, tapi juga peduli dengan orang yang terasingkan, orang yang tidak diterima oleh orang banyak, dianggap berdosa, dianggap terkutuk, dianggap najis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di situ tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya. Ya kan? Hukum perjanjian lama, orang yang terkena penyakit kusta tidak boleh disentuh. Ya. Di sini Yesus mengulurkan tangannya. Artinya apa? Menjamah orang itu, menyentuh si kusta itu. Bayangkan saudaraku, orang yang ya tidak boleh dan tidak bisa bersentuhan dengan sesamanya, hari itu ada seorang yang bernama Yesus datang, mendatangi dia dan mengulurkan tangannya serta menjamahnya, menyentuhnya, saudaraku. Bayangkan betapa kalau selama anggap aja, kan kusta itu sulit untuk sembuh, bahkan pada waktu itu tidak ada obatnya, ya. Bisa 1 tahun, 2 tahun tidak pernah disentuh oleh siapapun dan tidak bisa menyentuh siapapun. Tapi hari itu si kusta disentuh oleh tangan sosok yang bernama Tuhan Yesus, ya. Dan berkata kepadanya. Tuhan Yesus mengabulkan apa yang ia minta, ya. Dikatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Bayangkan saudaraku, tahir itu suci, tahir itu kudus, ya. Ya. Di sini Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau suci, jadilah engkau kudus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sementara dalam Matius pasal 8 tadi dikatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Sama. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya, sembuh, saudaraku. Kira-kira kalau orang yang dianggap najis terus diterima, disentuh, ya, yang tadinya tidak boleh bersentuhan dan menyentuh, disentuh, hari itu ia disentuh oleh Tuhan Yesus, ya. Dan dianggap bahwa kusta itu sudah tahir. Artinya sudah sembuh, sudah bersih, sudah suci. Ya. Bisa bayangkan, saudaraku yang dikasih Tuhan?
Sebagai orang yang percaya, bukan hanya soal kesembuhan, mukjizat kesembuhan yang diharapkan, tapi mendalami kisah seorang kusta. Selain dia berpenyakit, butuh kesembuhan, tapi yang menjadi esensi, si kusta ini adalah orang yang dianggap berdosa, orang yang dianggap kotor, najis, ya kan? Bayangkan sesuatu yang najis itu hukumnya haram. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak boleh disentuh. Kalau orang menyentuhnya, ya terkena kenajisan. Ya. Makanya di situ Yesus menjamahnya. Artinya apa? Orang yang berpenyakit kusta itu sudah dibereskan kenajisannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang dianggap berdosa, orang yang dianggap terkutuk, orang yang dianggap najis itu disucikan, ditahirkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Bukan hanya soal sakit penyakit. Yang menjadi persoalan penting ya bagi saudara dan saya hari-hari ini adalah yang kita cari. Kita pergi ke gereja untuk ibadah, yang kita cari apa? Ya kan? Yang kita cari apa? Yang kita harapkan apa kalau kita datang ke gereja? Kalau ke gereja kita cari apa? Kalau ibadah kita cari apa? Dalam hidup ini kita punya tujuan apa? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bagi Tuhan, masalah mukjizat, kesembuhan dari sakit penyakit itu hal yang sepele. Yang menjadi fokus daripada Tuhan Yesus adalah pemberesan, pentahiran, ya, kesucian daripada kenajisan. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa kehidupannya hari-hari itu penuh dengan kekotoran, kenajisan. Ya, kalau ada orang Kristen merasa dirinya baik-baik, itu sangat memprihatinkan. Kenapa? Tidak banyak menyadari bahwa sesungguhnya hari-hari yang dilalui ya oleh setiap orang itu hampir-hampir ya fokusnya bukan Tuhan, tapi fokusnya pada diri sendiri, keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, bukan Tuhan. Sehingga mengabaikan Tuhan. Nah, itu pun juga dikatakan masuk dalam kategori tidak bersih, tidak benar. Ya, perlu pentahiran. Hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu peduli akan hidupmu. Bukan hanya soal sakit penyakitmu. Sakit penyakit itu kecil di hadapan Tuhan. Ya. Tapi yang menjadi fokusnya adalah Tuhan datang untuk mati, untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Ya, include dengan sakit penyakit toh, include dengan penderitaan toh, include dengan kesusahan toh, include dengan apa lagi? Ya. Ia yang kaya rela menjadi miskin. Artinya include dengan shalom. Ya, shalom itu yang pertama adalah damai sejahtera. Yang kedua adalah kemakmuran. Yang ketiga adalah kesehatan. Nah, apalagi? Yang keempat adalah sukacita. Ya. Shalom itu bukan hanya damai sejahtera, ya. Bagaimana orang bisa damai sejahtera kalau hidupnya kekurangan terus? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom itu berbicara tentang ya kehidupan kita secara holistik, ya. Kita butuh yang namanya damai sejahtera, sukacita, kesehatan, ya, penghiburan dan berkat yang daripada Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa berkata aku sukacita, aku bahagia, ya, padahal kita sangat susah, ya kan? Oleh sebab itu Yesus fokus peduli dengan hidup kita
karena kita membutuhkan karya penebusan. Ya. Membutuhkan pembenaran. Ya. Karena kita membutuhkan penyucian, ya. Disucikan dari dosa, dikuduskan hidup kita yang tidak kudus, ya kan? Ya, dibenarkan dari kehidupan kita yang tidak benar, ya. Kita diangkat menjadi anaknya. Ya, barang siapa yang percaya dalam namanya, ya, ia disebut dengan anak-anak Allah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah saudara yang hari ini sadar bahwa yang kita cari sebenarnya adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Fokus kita, ya, apapun yang kita kerjakan, apalagi dalam hal ibadah, ya, kita mencari hadirat Tuhan. Ya, saya percaya jika saudara ketemu Tuhan, jika saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, sakit penyakitmu beres, ya. Jika saudara menemukan Tuhan, ya, masalah keluargamu beres. Jika saudara berjumpa dengan Tuhan, masalah ekonomi pekerjaanmu beres, ya. Kenapa? Tuhan tentu ngomong dong. Masa ketemu Tuhan nggak ngomong apa-apa? Atau kita aja yang kebanyakan bicara di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak dikasih kesempatan untuk bicara. Karena saking banyaknya permintaan kita, doa-doa kita itu isinya permintaan-permintaan. Saking banyaknya doa kita, panjangnya doa, tidak memberi kesempatan Tuhan bicara. Ya kan? Coba bayangkan. Selama kita berdoa, ya, apakah kita punya rasa? Apakah kita punya hati yang tergerak? Tuhan maunya apa ya? Ya, Tuhan maunya apa ya? Ya kan? Loh, Tuhan tidak pernah bicara kok. Ya, Tuhan tidak pernah bicara. Coba baca Alkitab. Ya, Tuhan maunya apa? Dan di situ saudara akan dituntun, ditunjukkan apa yang saudara harus kerjakan ketika saudara, ya, bangun dari tidur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, kalau ada orang Kristen, ya, sulit untuk menyertai Tuhan, sulit untuk mengasihi Tuhan, ya, itu artinya dia belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ya, ada banyak orang mengaku Kristen tapi dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Ya, apa bukti orang yang mengasihi Tuhan? Ya, dengar-dengaran akan Tuhan, berbicara melalui firman-Nya, toh? Ya kan? Nah, di situ, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita, ya, melakukan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, pasti berbeda dengan apa yang kita mau supaya Tuhan lakukan. Ya. Kalau Tuhan mau, kalau Tuhan dapat, tolong bantu saya supaya saya tahir, kata si Kusta. Ya kan? Tapi banyak kan orang Kristen itu sulit untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ia maunya banyak. Sampai Tuhan bicara pun dia tidak fokus mendengarnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan membaca di Markus. Aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus mau supaya si kusta ini suci. Si kusta ini bersih dari kenajisannya. Bukan soal sakit penyakitnya. Tapi include ketika disucikan oleh Tuhan, sakit penyakitnya sembuh, saudaraku. Perhatikan baik-baik. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Ketika Tuhan mentahirkan,
orang yang dianggap najis itu penyakitnya sembuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi berbeda. Kebanyakan orang yang pergi beribadah di gereja, yang dicari adalah mukjizat, bukan yang dicari adalah Tuhan. Ya kalau tidak ada mukjizat, dia kecewa dengan Tuhan. Kalau tidak ada yang memperhatikan, dia kecewa dengan orang-orang yang ada di gereja. Ya. Tapi kalau orang fokus datang ibadah, datang ke gereja, mencari Tuhan dan ketemu dengan Tuhan, di situ dikatakan, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Perhatikan ayat yang ke-40 di Markus pasal 1, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Peringatan kerasnya apa? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk apa? Untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ya. Jadi sebagai bukti bahwa orang sembuh dari kusta itu membawa persembahan pentahiran ke bait Allah, saudaraku, yang sesuai dengan hukum Musa. Tahu, memastikan bahwa ia sudah sembuh. Ya, tidak najis lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Jadi dampak dari perjumpaan si kusta ini bertemu dengan Yesus dan diampuni oleh Yesus, diterima oleh Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya yang menyelamatkan dia, ia dapat diterima kembali oleh Tuhan dan ia diterima kembali oleh orang-orang di sekitarnya, saudaraku. Ia tidak bisa diam. Ya, dia testimoni, dia kesaksian, ya. Ya. Dia kesaksian. Ya, mulutnya tidak bisa diam. Ya. Orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Apa artinya testimoni? Ia menyebarkan, mengabarkan bahwa tangan Tuhan sudah menjamahku. Ya, artinya apa? Aku sudah diterima Tuhan. Ya, Tuhan sudah menolong aku, Tuhan sudah menyembuhkan aku, Tuhan sudah menyucikan aku, Tuhan sudah membereskan semuanya. Dia sukacita yang luar biasa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya kan? Yang dicari apa? Mukjizat. Sama, hampir sama dengan orang Kristen zaman sekarang, saudaraku, yang dicari mukjizat, bukan pembuat mukjizatnya. Mari saudara, kita bertobat dari pemikiran yang melenceng. Kalau kita mencari Tuhan, ketemu dengan Tuhan, mukjizat itu pasti terjadi. Amin. Kalau kita mencari Tuhan dan ketemu Tuhan, maka mukjizat itu pasti terjadi. Yang setuju katakan amin. Ya. Kenapa? Karena kita bertemu, berjumpa, melihat Tuhan sang pembuat mukjizat. Bukan begitu, Pak Musi, GBS Pintu Iman Surakarta. Ya, kalau orang berjumpa dengan Tuhan dan melihat Tuhan, dia mengalami sukacita. Dia akan menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Ya, di sepanjang hidupnya, ketemu Tuhan bahagia, ketemu Tuhan sukacita, ketemu Tuhan damai sejahtera, ketemu Tuhan ada mukjizat, ketemu Tuhan ada pertolongan, ketemu Tuhan ada kesembuhan, ketemu Tuhan ada multiplikasi, ketemu Tuhan ada keberuntungan. Ya. Engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaanmu, ya, usahamu, ya, carilah Tuhan. Karena keberuntungan itu hanya ada di dalam Tuhan. Engkau yang sedang bergumul dengan keluargamu, ya, carilah Tuhan. Tuhan akan memulihkan keluargamu. Engkau yang bergumul dengan anak-anakmu, carilah Tuhan.
Tuhan akan menolong anak-anakmu. Ketika engkau bergumul dengan sakit penyakitmu, ya, carilah Tuhan. Ketika engkau ketemu dengan Tuhan, sakit penyakitmu pasti beres. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, salam selamat malam untuk Bu Wiwin yang ada di Hong Kong. Doa kami selalu untukmu, kita sehat-sehat selalu dan percaya Tuhan sungguh peduli dalam kehidupanmu dan anak-anakmu. Ya, percaya ya bahwa ada masa depan di dalam Tuhan. Salam untuk Bu Erlina. Kiranya Tuhan angkat kelemahan tubuhmu, sakit penyakitmu, Tuhan jamah ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Shalom untuk Ci Yuli Maria ya. Kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, Tuhan akan tunjukkan bagaimana Tuhan itu memerintahkan berkat-Nya terjadi dalam kehidupanmu ya. Kiranya Tuhan menolong hidupmu ya. Salam untuk GBS Pintu Iman Surakarta. Kiranya mukjizat itu dinyatakan dalam setiap ibadah. Saya percaya orang yang fokus mencari Tuhan, hidupnya diselamatkan tanpa terkecuali. Salam untuk Mbak Jovita ya. Kiranya Tuhan memberkati usahamu ya. Salam untuk Bu Yuli. Kiranya Tuhan juga memberkati hidupmu, pekerjaanmu, anak-anakmu. Salam untuk Pak Victor. Kiranya Tuhan memberi kekuatan yang ekstra, kesehatan yang dipulihkan, dan diberkati pekerjaannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Promosi Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Tidak ada yang bisa menutup pintu berkat bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Percayalah, Tuhan Yesus sangat peduli dengan saudara. Buktinya apa? Walaupun Tuhan Yesus pada waktu mengajar di bukit, ya, dia berhadapan dengan orang banyak, kurang lebih 5.000 orang, tapi dia tetap memperhatikan satu pribadi, si kusta yang non jauh di bawah bukit. Dia turun mendekati si kusta. Dia tahu si kusta butuh dia. Dia tahu si kusta itu butuh pengampunan. Dia tahu si kusta itu butuh penerimaan. Dia tahu si kusta itu butuh kesembuhan. Dan Yesus datang menjumpai si kusta dan Tuhan mau menerima si kusta. Kusta itu menjadi tahir dan sembuh, saudaraku. Kesembuhan itu terjadi ketika ketemu dengan Tuhan. Amin. Percayalah, tidak ada yang mustahil dalam hidupmu. Kalau Tuhan berkehendak, siapapun yang menghalanginya pasti akan tersingkirkan, saudaraku. Siapa yang menutup pintu-pintu berkatmu, Tuhan akan membuka pintu-pintu yang lain. Ya, saya mau berdoa untuk saudaraku dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk Bu Erlina, berdoa untuk Mbak Jovi, berdoa untuk GBS Pintu Iman, berdoa untuk Bu Wiwin, berdoa untuk Ci Yuli Maria, dan siapapun saudara yang sudah bergabung. Saya berdoa kiranya berkat pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Dan saya percaya bahwa Tuhan ya mengatasi setiap masalahmu. Itu hal yang sangat-sangat kecil. Yang Tuhan mau mengampuni dosamu. Ya, Tuhan mau membereskan dosamu. Tuhan mau membereskan kesalahanmu. Tuhan mau menghapuskan ya hukuman Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan mau mengasihimu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolongmu, Tuhan memberkatimu, Tuhan memulihkanmu. Dalam berkat nama Yesus,
berkat Tuhan tercurah dalam hidupmu. Ya, berkat-berkat yang baru setiap pagi menjadi bagianmu, bahkan berkat yang tidak lazim itu Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu. Saudara yang percaya, Tuhan sanggup melakukan hal itu karena Dia adalah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi bagianmu malam hari ini. Saudara dapat ya istirahat tidur dengan nyenyak dan nyaman. Besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan saya percaya berkat yang baru di pagi hari saudara akan nikmati bersama dengan Tuhan. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, shalom, shalom.